Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masuk ke poin i'rab mahalli yang ada pada jumlah atau suatu tarkib. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah ini ya, apakah itu sebagai khobar mubtada ataukah khobar kana atau khobar inna ya. Dan baik berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau berupa syubuhul jumlah baik jar majrur atau dzaraf madzruf. Seperti contoh al-ghadabu akhiruhu nadam. Marah itu ujungnya penyesalan. Maka akhiruhu nadam ini khobar untuk al-ghadab yang merupakan mubtada. Maka ini berupa jumlah ismiyah. Batat Aisyatu tusalli. Tusalli merupakan khobar bata. Ini jumlah fi'liyah. Innal witra ba'dal isya. Ba'dal isya merupakan khobar inna. Berupa syibhul jumlah dzaraf madzruf. Nah, yang kedua, masdar muawwal. Masdar muawwal ini adalah rangkaian an plus fi'ilnya atau rangkaian anna plus isim dan khabarnya. Ya, bukan inna ya, tapi anna. Ya. Rangkaian an dan fi'ilnya atau rangkaian daripada anna bersama isim dan khabarnya. Yang selanjutnya, rangkaian ini, dua macam rangkaian tadi, ditakwil, dirubah ke bentuk masdar. Ya, masdar tahu ya, masdar ya. Masdar fa'ala yaf'ulu fa'lan, kataba yaktubu kitabatan. Dan ada daraba yadribu darban. Nah, maka seperti yasurruni an tanjaha. Menyenangkanku kamu berhasil, ya. Maka an plus fi'ilnya yaitu tanjaha, ya. Dan ini adalah harf nasib, berarti tanjaha. Tanjaha menjadi mansub dengan sebab an. An tanjaha ini dapat ditakwil ke masdar menjadi najahuka. Ya, najahuka. Kamu berhasil, an tanjaha sama dengan najahuka. Dan di sini najahuka karena memang di situ sebagai fa'il, ya, di mana fi'ilnya adalah yasurru. Sarra yasurru. Maf'ul bihnya ya al-mutakallim, yaitu setelah nun wiqayah, yasurruni. Maka ya mutakallim sebagai maf'ul bih. Ya. Maka keberhasilanmu itu membuatku senang. Nah, itu bahasa bebasnya seperti itu. Keberhasilanmu itu membuatku senang, menyenangkanku. Maka keberhasilan najahuka sebagai fa'il, dan ini adalah masdar muawwal dari antanjaha. Maka antanjaha apa? Masdar muawwal. Ini dapat dimaknai najahuka. Ya. Sebagai apa? Fa'il. Ini i'rabnya juga mahallan. Kemudian alimtu annaka najih. Aku tahu bahwa kamu berhasil. Maka annaka najih adalah anna plus isimnya yaitu kaf. Kemudian najih khobar anna. Annaka najih adalah sebagai masdar muawwal berstatus sebagai maf'ul bih. Maka masdar muawwalnya yaitu najahaka. Kemudian yang berikutnya, jumlah yang berposisi sebagai fi'il syarat atau jawab syarat untuk adawat syarat jazimah. Ya. Contoh man sabara dhafira. Fi'il syarat ini ya yang datang setelah isim syarat. Jadi kan dulu di pembahasan adawat jazimah ya. Adawat jazimah yaitu salah satunya adalah isim syarat atau adawat syarat.
Adawat syarat jazimah, ya seperti man, ini merupakan isim syarat, datang setelahnya fi'il syarat, yaitu sobara. Fi'il syarat. Siapa yang bersabar, dhafira, dia akan beruntung. Dan dhafira adalah jawab syarat, jawaban daripada syarat. Nah, maka sobara, ini kan hakikatnya adalah fi'il dan fa'il. Fa'ilnya adalah huwa, sobara huwa. Demikian pula dengan dhafira. Dhafira huwa, fi'il dan fa'il. Maka keduanya, baik sobara maupun dhafira, hakikatnya merupakan jumlah fi'liyah. Cuman yang pertama sebagai fi'il syarat, yang kedua sebagai jawab syarat untuk kalimat sebelumnya. Ya, nanti akan kita lihat bagaimana aplikasi Arabnya, ya. Demikian wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu yanamu. Ahmad sedang tidur. Ahmad mubtada marfu', ini jelas i'rabnya. Kemudian yanam fi'il mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Ini fi'il mudhari' ya, dan ia marfu' karena memang tidak ada penasab dan penjazm. Lalu mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir huwa. Dhamirnya mustatir, tersembunyi. Takdirnya apa? Takdirnya adalah huwa. Kembali ke kata Ahmad. Jadi fa'ilnya adalah dhamir huwa yang tertuju kepada Ahmad. Nah, yanamu huwa, ini fi'il dan fa'il, merupakan jumlah fi'liyah. Ya. Jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in. Ya, i'rabnya marfu'. Secara kedudukan ia marfu'. Kenapa marfu'? Karena memang berstatus sebagai khobar. Maka wal jumlatul fi'liyatu khobarun fi mahalli raf'in. Jumlah fi'liyah yanam ini merupakan khobar yang ber-i'rab atau berkedudukan marfu' secara i'rab atau ber-i'rab marfu' secara kedudukan, ya, sebagai khobar. Kemudian adha talibu fil fasli. Adha talibu, adha ini fi'il madhi naqis, sudah jelas. At-talib isim adha. Kemudian fil fasli jar majrur. Nah, untuk yang jar majrur ini fil fasli ini merupakan khabar daripada adha. Maka dikatakan wa syibhul jumlah, yaitu syibhul jumlah, apa yang serupa dengan jumlah yaitu fil fasli, merupakan khabar adha. Ya. Khabar adha fi mahalli nasbin. Ya, ber-i'rab mansub secara kedudukan karena sebagai khabar adha. Kemudian uridu an tasumu, aku ingin kalian berpuasa. Uridu fi'il dan fa'il. Ini udah jelas. Untuk an tasumu, inilah masdar muawwal. An adalah harfu nasbin wa masdarin. Nah, inilah kenapa dikatakan an sebagai harfu nasbin wa masdarin. Ism sebagai haruf nasab, dia juga sebagai haruf masdar. Karena memang bisa ditakwil kepada masdar. Nantinya rangkaian an dan fi'ilnya. Demikian pula dengan anna. Anna juga harfu tawkidin wa masdarin. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tasumu fi'il mudhari' mansub bi an. Fi'il mudhari' mansub dengan sebab adanya an. Tanda nasabnya wa alamatu nasbihi hadfun nun. Dengan membuang huruf nun, li'annahu minal amtilah al-khamsah, karena memang berupa termasuk daripada al-amtilah al-khamsah, fi'il dengan pola yang 5. Ya, taf'ulun. Wa wawul jama'ah, dan wawul jama'ah di kata tasumu, yaitu wawul jama'ah, wawu ya, wawu sukun di situ, yang kemudian datangnya setelah itu adalah alif, maka ini merupakan fa'il mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Ini juga masih kalimat mabni. Ya, wawul jama'ah mabniyun ala sukun, mabni di atas sukun, fi mahalli raf'in, ber-i'rab marfu'. Sebagai apa? Sebagai fa'il. Fa'ilun. Ya. Ini kalau statusnya dalam i'rab boleh disebutkan belakangan, tidak mengapa. Misalkan wawul jama'ati mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Nah, kemudian wal masdarul muawwal. Dan masdar muawwal dari kata antasumu yaitu apa? Shiyamakum.
Ya. Siyamakum, ya, karena memang di situ siyama, soma yasumu siyaman, masdarnya daripada kata soma yasumu siyaman, maka siyama mansub sebagai maf'ul bih. Dari situ kum, kenapa dengan kum? Karena memang di situ wawul jamaah. Antasumu, maka dhamir penggantinya yaitu kum. Sebagaimana sebelumnya antan jaha, maka najahuka atau najahaka sesuai statusnya. Ya. Tetapi dhamir yang bersambung dengan masdar muawwal itu menyesuaikan daripada fiil yang atau daripada fa'il yang ada pada jumlah an dan fiilnya. Kalau fiilnya cuma satu orang berarti ya ka. Kalau ya sesuai misalkan huwa humahum. Misalkan dhamir ghaib berarti huwa, berarti siyamaha. Kalau dhamir ghaib muannats ya. Atau misalkan siyamana, siyamakum, siyamakunna. Ya tergantung daripada fa'il yang ada di fiil yang didahului an. Seperti tadi sebelumnya najahuka, najahaka bisa najahuka, najahukuma, najahukum. Ya, najahuki, najahukuma, najahukunna, dan seterusnya. Ya. Nanti masdarnya menyesuaikan statusnya apa. Kalau memang status dengan status yang mansub maka mansub, statusnya marfu maka marfu. Nah, yang di sini uridu antasumu, aku ingin kalian berpuasa, berarti kan aku ingin berpuasanya kalian, ya. Maka antasumu di sini sama dengan siyamakum. Kalau misalkan mereka berarti gimana? Ayyasumu, uridu ayyasum berarti siyamahum, ya. Kalau misalkan hunna berarti an ayyasumna, berarti apa? Siyamahunna, ya. Kalau misalkan nasumu berarti kan an-nasuma, an-nasuma berarti kita berpuasa, berarti siyamana, ya. Jadi sesuaikan dengan dhamir yang ada. Nah, di sini fi mahalli nasbin, ya, beri'rab mansub secara mahallan, secara kedudukan, karena sebagai apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Ya. Fi'il fa'ilnya adalah uridu. Kemudian yang berikutnya, man zara'a hasada. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Nah, ini man adalah isim syarat. Mubtada atau isim syarat mabni ala sukun fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Zara'a fi'il madhi mabniyun 'alal fathi. Wal fa'il, fa'ilnya apa? Dhamir huwa, mustatir, dhamirnya tersembunyi yaitu dhamir huwa. Dan ini jelas. Wal jumlatul fi'liyah, dan jumlah fi'liyah zara'a merupakan fi'lu syarti fi mahalli jazmin. Fi'il syarat fi mahalli jazmin. Karena memang didahului oleh man, isim syarat. Ya. Karena man isim syarat itu merupakan adawat jazimah. Ya. Ini sebentar ya, untuk yang man zara'a hasada ini, coba para pendengar sekalian bisa untuk tidak membaca atau tidak terpaku dengan aplikasi i'rab yang ada di diktat Nahir ini, ya. Untuk i'rab zara'a dan hasada ini kan zara'a jumlah fi'liyah, ya, jumlah fi'liyah, zara'a huwa, hasada juga hasada huwa. Masing-masing jumlah fi'liyah baik zara'a maupun hasada. Nah, jumlah fi'liyah ini jelas tadi statusnya sebagai fi'il syarat dan jawab syarat, ya. Zara'a sebagai fi'il syarat, kemudian hasada sebagai jawab syarat. Ini yang sampai sekarang ini saya baru ingat, atau sebelumnya sudah waktu dalam penyusunan diktat masih agak bingung, ya. Ini menentukan i'rabnya ini bagaimana. Coba nanti para pendengar, para pengkaji diktat ini berdiskusi dengan teman belajar. Ini apakah fi mahalli jazmin sebagai fi'il syarat dan fi mahalli jazmin sebagai jawab syarat karena memang didahului oleh man yang merupakan adawat syarat, ataukah zara'a dan hasada ini sebagai khobar untuk man yang merupakan mubtada. Ya, kalau khobar kan berarti bukan fi mahalli jazmin, ya.
tapi fi mahalli raf'in khobar. Khobar apa? Khobarnya man yang merupakan mubtada. Ya. Ya, ala kulli hal yang jelas memang baik zara'a maupun hasada, karena memang man adalah mubtada, mau tidak mau harus ada khobar di situ. Mau tidak mau harus ada khobar di situ. Ya. Silahkan bisa untuk saling berdiskusi untuk menentukan apakah zara'a dan hasada ini merupakan khobar untuk man yang merupakan mubtada, ataukah memang keduanya baik zara'a hasada ini khobar secara bersamaan, atau salah satunya. Apakah hasodanya saja ataukah zara'anya saja yang sebagai khobar. Karena mau tidak mau ketika ada mubtada harus ada khobar. Harus ada khobar. Kemudian bagaimana kelanjutan, apakah ini merupakan fi mahalli raf'in, ya karena memang khobar itu marfu, ataukah secara kaidah isim syarat, di situ harus ada fi'il syarat dan jawab syarat yang tentu di situ adalah majzum dengan adanya adawat syarat tersebut. Ya, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.